Anime Spring 2025 sudah banyak yang tamat. Dan musim ini, jujur aja, saya nonton cukup banyak. Banyak judul menarik yang akhirnya saya tonton. Beberapa saya tonton karena memang saya tunggu-tunggu. Beberapa karena rame dibahas di timeline, dan sisanya, karena penasaran. Nah, di video ini, saya mau cerita anime-anime apa aja yang saya tonton di musim Spring 2025. Dan seperti biasa, ada yang saya suka banget, ada juga yang langsung saya drop. Yuk, kita mulai. 1. Uma Musume, Cinderella Grey. Anime ini adalah kejutan paling menyenangkan buat saya di musim ini. Sebagai penggemar anime olahraga, saya awalnya tertarik karena ini bagian dari franchise Uma Musume, tapi dengan pendekatan yang jauh lebih serius dan dramatis. Fokus ceritanya ada pada Oguri Cap, seorang gadis kuda dengan ambisi besar dan kepribadian yang unik, cuek, kalem, tapi punya semangat luar biasa. Saya sempat ragu karena biasanya Uma Musume dikenal dengan nuansa ringan dan komedi, tapi seri Cinderella Grey ini beda banget. Latihannya intens, atmosfer pertandingannya menegangkan, dan konflik batinnya juga kuat. Bahkan saya merasa ini lebih dekat ke Haikyuu atau Run with the Wind daripada seri aslinya. Visualnya solid, dan penggambaran dinamika antar karakter bikin saya terus penasaran tiap episodenya. Skor saya untuk anime ini, 9 dari 10. Bukan hanya anime sport favorit musim ini, tapi juga salah satu tontonan terbaik di Spring 2025. 2. Apocalypse Hotel. Apocalypse Hotel adalah anime yang dari judulnya saja sudah mengundang rasa penasaran. Bayangkan sebuah hotel di tengah dunia pasca kiamat, di tahun 2157, dunia sudah tidak layak huni. Manusia telah lama meninggalkan bumi karena atmosfernya yang beracun. Namun, di tengah runtuhan Tokyo, berdiri sebuah hotel mewah bernama Gingaro Hotel. Hotel ini masih beroperasi, bukan oleh manusia, tapi oleh robot-robot pelayan yang setia. Saya tertarik menontonnya karena premisnya yang unik. Premisnya unik banget, hotel futuristik yang masih dijaga robot di dunia yang sudah ditinggalkan umat manusia. Saya kira ini bakal jadi campuran antara thriller psikologis, sci-fi, dan misteri eksistensial. Kesan awal 3 episode pertama, langsung terasa menyayat dan emosional, meskipun tidak secara dramatis. Justru karena sunyinya itu, kita bisa merasakan kesepian Yachio. Visual hotel yang tetap mewah di tengah kehancuran dunia, ditambah dengan desain karakter robot yang halus, menciptakan atmosfer yang sangat kuat. Ceritanya memang tenang, tapi penuh makna, dan setiap episode terasa seperti potongan puisi tentang kesetiaan, harapan, dan kehampaan. Ini salah satu anime sci-fi terbaik musim ini menurut saya. Ceritanya terasa ngena banget, dan cara mereka menyajikan emosi melalui karakter robot benar-benar luar biasa. Saya kasih skor 9 dari 10. 3. Shōshimin Series Season 2. Shōshimin Series Season 2 adalah salah satu anime yang cukup menarik perhatian saya musim ini. Ceritanya melanjutkan kisah dua karakter utama yang mencoba hidup tenang sebagai Shōshimin atau warga biasa, tapi justru terus-menerus terlibat dalam berbagai kasus misterius. Alasannya saya tertarik nonton? Karena dari season pertama, saya sudah suka dengan gaya penceritaan yang slow burn tapi penuh intrik. Di 3 episode pertama season 2 ini, tensinya langsung terasa naik. Karakter utamanya makin kompleks, dan kasus yang mereka hadapi jauh lebih serius dari sebelumnya. Drama psikologis dan elemen misterinya terasa lebih dalam dan matang. Saya masih lanjut nonton karena ceritanya bikin penasaran dan dialog antar karakter terasa realistis. Buat kamu yang suka cerita misteri yang lebih kalem dan penuh teka-teki, anime ini bisa jadi pilihan bagus. Skor dari saya, 8 dari 10. 4. Rock Lady no Tashinami Deshite. Salah satu anime yang paling mengejutkan saya musim ini adalah Rock Lady no Tashinami Deshite. Awalnya saya kira ini bakal jadi anime musik biasa, tapi ternyata jauh lebih menarik. Ceritanya tentang gadis-gadis dari kalangan bangsawan yang justru mengekspresikan diri mereka lewat musik metal, sesuatu yang dianggap tidak pantas dalam dunia mereka yang penuh etika dan tata krama. Tapi disitulah menariknya. Kontras antara keanggunan para tokohnya dan kegilaan panggung metal menciptakan nuansa yang unik dan menghibur. Karakter favorit saya di sini tentu saja Noni, penuh semangat, lucu, tapi juga menyimpan sisi emosional yang dalam. Musiknya pun gak main-main, energik dan powerful. Visualnya stylish, dan tiap performance bikin merinding. Saya gak nyangka bakal suka banget anime ini. Skor? Jelas 9 dari 10, dan bisa lebih kalau endingnya konsisten kuat. 5. Hibi Wasugiredo Meshi Umashi.
Anime ini adalah salah satu anime slice of life favorit saya musim ini. Ceritanya sederhana, tapi justru disitulah letak kehangatannya. Setiap episodenya menggambarkan keseharian tokoh utama yang sering menikmati makanan sendirian, baik itu di rumah, di kafe kecil, maupun saat bepergian. Yang membuat saya tertarik adalah bagaimana anime ini menggambarkan momen-momen kecil dalam hidup dengan sangat jujur dan tenang. Visual makanannya juga digambar dengan detail, bikin lapar setiap kali nonton. Saya sering menontonnya sambil makan malam, dan rasanya seperti ditemani oleh cerita yang hangat dan menenangkan. Anime ini tidak penuh drama, tapi cocok banget buat yang mencari pelarian dari hiruk-pikuk kehidupan. Bukan sekadar soal makanan, tapi juga tentang menikmati waktu sendiri, mengenang masa lalu, dan merayakan kebahagiaan sederhana. Skor dari saya, 9/10. Cocok untuk ditonton saat sedang ingin istirahat dari anime yang berat-berat. 6. Anne Charlie. Kalau harus memilih satu anime terbaik musim ini, maka jawaban saya adalah Anne Charlie. Anime ini sederhana, tapi justru disitulah kekuatannya. Ceritanya tentang seorang gadis yatim piatu yang penuh imajinasi dan semangat hidup, meskipun dunia sering tidak berpihak padanya. Visualnya memanjakan mata, warna-warna hangat pedesaan, langit biru, dedaunan yang bergoyang pelan, semuanya terasa seperti lukisan hidup. Bagi saya, Anne Charlie bukan sekadar anime, tapi pengalaman emosional. Setiap dialognya seperti puisi yang jujur dan menyentuh. Saya merasa seperti sedang menonton karya studio Ghibli, penuh kedamaian, nostalgia, dan keindahan kecil yang sering kita lewatkan dalam hidup. Skor saya, 10/10 meskipun anime ini belum tamat. Ini bukan hanya anime terbaik musim ini, tapi salah satu anime paling berkesan yang pernah saya tonton. 7. Mono. Salah satu anime yang cukup mengejutkan saya musim ini adalah Mono. Awalnya saya tidak berekspektasi banyak. Tapi begitu mulai nonton, saya langsung jatuh cinta dengan konsepnya. Anime ini bercerita tentang kehidupan klub fotografi di sebuah SMA. Tapi yang membuatnya beda adalah bagaimana mereka menjadikan kegiatan sehari-hari, seperti menjelajah kota, mengejar cahaya senja, atau hanya mengabadikan momen kecil, menjadi sesuatu yang penuh makna. Setiap episode membawa nuansa yang tenang, kadang melankolis, kadang hangat, tapi selalu ada kesan yang tertinggal. Visualnya juga cukup artsy, dengan komposisi gambar yang sering terasa seperti hasil jepretan kamera analog. Sebagai seseorang yang suka eksplorasi dan punya ketertarikan pada dunia visual, anime ini benar-benar menyentuh sisi personal saya. Skornya 9/10, dan bisa jadi, ini salah satu slice of life underrated terbaik di musim ini. 8. Enen no Shouboutai, Sun no Show. Enen no Shouboutai, Sun no Show, atau Fire Force Season 3, akhirnya tayang setelah penantian cukup lama. Saya pribadi sudah mengikuti dari season pertamanya, jadi tentu saya antusias. Di season ketiga ini, alur cerita mulai masuk ke fase yang lebih serius dan kompleks. Misteri tentang Adola Burst dan organisasi evangelis mulai terkuak pelan-pelan, dan banyak karakter yang mulai menunjukkan perkembangan lebih dalam, termasuk Shinra dan adiknya, Sho. Beberapa adegan pertarungan dibuat lebih sinematik, dan gaya animasinya tetap khas studio David Production, penuh energi dan cahaya api yang intens. Tapi meskipun ceritanya mulai menjelaskan hal-hal penting, jujur saja, saya merasa masih ada yang kurang greget. Mungkin karena pacingnya yang agak lambat di beberapa episode awal. Tapi saya tetap lanjut nonton, karena saya yakin menjelang akhir musim ini bakal meledak banget. Skor sementara saya kasih 8/10. 9. Windbreaker Season 2. Windbreaker Season 2 sebenarnya masih ongoing, dan jujur, saya sengaja menahannya untuk ditonton maraton nanti. Soalnya, dari pengalaman nonton season pertama, anime ini punya pacing yang enak, karakter-karakternya berkembang dengan jelas, dan pertarungan antar gengnya tuh punya emosi, bukan sekadar adu pukul. Di season 2 ini, saya lihat ceritanya mulai menyentuh isu yang lebih dalam, tentang tanggung jawab, solidaritas, dan harga diri. Bukan cuma soal siapa yang paling kuat, tapi juga siapa yang bisa tetap berdiri untuk orang lain. Musiknya juga masih jadi salah satu kekuatan utama, apalagi pas adegan Vic, selalu bikin merinding. Dan meskipun ceritanya masih lanjut, saya sudah bisa bilang kalau season ini jauh lebih matang secara tema dan emosi. Makanya, saya tahan dulu nontonnya. Karena saya yakin, Windbreaker Season 2 ini akan lebih nikmat kalau ditonton sekaligus tanpa harus nunggu-nunggu tiap minggu. 10. Ninja Tokoroshia no Futarigurashi. Salah satu anime ringan yang cukup menghibur musim ini adalah Ninja Tokoroshia no Futarigurashi.
Ceritanya tentang seorang ninja perempuan dan seorang pembunuh bayaran yang tinggal serumah dalam situasi yang absurd dan kocak. Meskipun profesi mereka serius dan berbahaya, keseharian mereka justru penuh kekonyolan dan momen slice of life yang menggemaskan. Awalnya saya kira anime ini bakal fokus pada aksi atau misteri, tapi ternyata lebih ke arah komedi situasional dengan sentuhan romansa ringan. Dinamikanya menyenangkan, dan saya cukup menikmati interaksi canggung tapi lucu antara dua karakter utamanya. Setiap episodenya ringan, cocok ditonton saat ingin santai dan gak mikir berat. Visualnya simpel tapi ekspresif, dan humornya cukup masuk buat saya. Kalau kamu butuh tontonan yang santai tapi tetap seru, anime ini layak dicoba. Saya kasih skor 8. 11. Vigilante, Boku no Hero Academia Illegals. Vigilante, Boku no Hero Academia Illegals adalah spin-off dari seri My Hero Academia, tapi ceritanya jauh lebih kelam dan realistis. Fokus utamanya bukan pada para pahlawan resmi seperti Deku atau All Might, tapi pada para vigilante, orang-orang biasa yang menggunakan kekuatan mereka untuk membantu orang lain, meskipun tanpa lisensi resmi. Yang membuat saya tertarik adalah sudut pandangnya yang berbeda. Di sini, kita melihat sisi gelap masyarakat yang penuh ketidakadilan dan celah hukum yang tidak dijangkau para pro hero. Kesan pertama saya dari 3 episode awal, ceritanya padat, emosional, dan lebih manusiawi. Karakter utamanya, Koichi, bukan tipikal pahlawan kuat, tapi justru karena itu dia terasa lebih relatable. Dan ya, saya akan lanjut nonton. Menurut saya, ini salah satu spin-off yang bahkan lebih kuat dalam storytelling daripada seri utamanya di beberapa bagian. Nilainya 9/10, solid dan layak untuk dilirik, bahkan bagi yang bukan fans berat Boku no Hero. 12. Kijin Gento Show. Kijin Gento Show adalah anime yang menggabungkan unsur sejarah Jepang, fantasi, dan spiritualitas dalam satu paket yang terasa unik. Ceritanya mengikuti seorang pendeta kuil bernama Jinta, yang hidup abadi setelah membuat perjanjian dengan iblis. Dari zaman Edo hingga era modern, Jinta terus menyaksikan perubahan zaman sambil membawa beban masa lalu dan misi yang belum selesai. Saya pribadi tertarik karena latar waktunya berpindah-pindah, dari masa samurai hingga zaman kontemporer. Di episode-episode awal, nuansa tradisional Jepang sangat terasa, lengkap dengan ritual kuil, konflik antar desa, dan pertarungan supernatural. Tapi karena temanya cukup berat dan ritmenya lambat, saya memutuskan untuk menunggu anime ini tamat dulu, agar bisa menikmati ceritanya tanpa jeda. Ini bukan anime yang bisa ditonton sambil lalu, perlu perhatian dan ketenangan, tapi justru itu yang bikin Kijin Gento Show terasa istimewa. 13. Witch Watch. Witch Watch adalah anime komedi supernatural yang mengikuti kehidupan remaja bernama Morihito, seorang ogre yang hidup berdampingan dengan Nico, teman masa kecilnya yang kini menjadi seorang penyihir. Ceritanya berpusat pada kehidupan sehari-hari mereka yang penuh kekacauan, karena setiap sihir yang dicoba Nico sering berujung bencana, meskipun niatnya baik. Alasan saya tertarik menontonnya adalah karena konsepnya yang ringan dan premis, tinggal serumah dengan penyihir imut, terasa menarik buat selingan di antara anime-anime berat musim ini. Kesan saya di 3 episode pertama cukup campur aduk. Beberapa leluconnya berhasil bikin saya ketawa, tapi sebagian terasa agak receh dan kurang pas. Chemistry antara karakter utama cukup kuat, tapi pacingnya agak lambat dan belum menunjukkan arah cerita yang jelas. Untuk saat ini, saya belum lanjut menontonnya. Mungkin akan saya lanjut kalau sudah tamat, atau kalau reviewnya makin bagus di pertengahan musim. 14. Kowon Generic Romance. Kowon Generic Romance adalah salah satu anime yang awalnya cukup menarik perhatian saya. Berlatar di sebuah versi fiksi dari distrik Kowon Wallet City di Hong Kong, anime ini menghadirkan suasana yang unik, penuh nuansa nostalgia, misteri, dan romantisme yang aneh. Dari episode pertama, saya tertarik karena atmosfernya terasa berbeda dari anime lain. Visualnya suram tapi artistik, dan hubungan antar karakternya dibangun perlahan dengan penuh teka-teki. Namun, semakin lama saya menonton, saya mulai merasa ada sesuatu yang tidak nyaman. Ternyata, anime ini mengandung unsur yaoi yang tidak saya harapkan sebelumnya. Hal itu membuat saya pribadi kurang bisa menikmati ceritanya secara utuh. Meski begitu, saya tetap mencoba melanjutkan sampai beberapa episode karena masih penasaran dengan misteri dan arah ceritanya. Sayangnya, secara keseluruhan, ceritanya terasa agak dipaksakan dan karakternya kurang berkembang sesuai ekspektasi saya. Karena itu, saya memberikan skor 7. Bukan buruk, tapi juga bukan yang paling saya rekomendasikan. 15. Shin Samurai Den Yaiba. Shin Samurai Den Yaiba adalah salah satu anime yang cukup menarik perhatian saya di musim ini,
terutama karena ini adalah remake dari seri klasik Yaiba karya Gosho Aoyama, ya, kreator detektif Conan. Saya awalnya menonton karena penasaran, apakah remake ini bisa membawa nuansa nostalgia sambil tetap relevan untuk penonton baru. Dan ternyata, hasilnya memuaskan. Animasinya jauh lebih modern, penuh warna, dan aksi pedangnya dibuat dengan sangat dinamis. Yaiba sebagai karakter masih kocak dan ceroboh seperti dulu, tapi di versi ini, perkembangannya terasa lebih cepat dan dramatis. Settingnya juga lebih kaya, dengan latar era samurai bercampur elemen fantasi yang unik. Untuk sekarang, saya memang belum lanjut sepenuhnya. Sengaja saya tunggu sampai tamat biar bisa saya maraton. Tapi dari 3 episode pertama, saya bisa bilang ini salah satu remake terbaik tahun ini. Cocok buat penonton baru yang suka aksi, dan juga fans lama yang ingin nostalgia dengan kualitas baru. 16 Lazarus. Salah satu anime yang paling mengejutkan saya musim ini adalah Lazarus. Dari awal saya tertarik karena desain visual dan musiknya yang kuat banget nuansa baratnya. Gaya animasinya terinspirasi dari Cowboy Bebop, dan ternyata memang sutradaranya sama, Shinichiro Watanabe. Anime ini berlatar di masa depan, dengan premis tentang umat manusia yang tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya setelah penggunaan obat bernama Hapna. Dari situ, kisahnya berkembang menjadi thriller penuh aksi dengan gaya yang khas, cepat, penuh ledakan, dan sinematik banget. Saya suka bagaimana Lazarus menyajikan dunia yang penuh konflik moral, dilema teknologi, dan pertanyaan tentang harapan manusia. Setiap episodenya terasa seperti nonton film pendek yang intens. Meskipun skor di MyAnimeList tergolong rendah, saya justru merasa ini salah satu anime paling underrated musim ini. Setiap minggu saya selalu nunggu update-nya. Kalau kamu suka anime penuh aksi dengan gaya noir futuristik, Lazarus layak banget ditonton. Skor pribadi saya, 9 dari 10. 17, Sentai Daishikuku Season 2. Sentai Daishikuku Season 2 menurut saya adalah salah satu anime yang punya konsep paling unik di musim ini. Kalau biasanya tokoh utama adalah pahlawan, di sini justru kita diajak melihat dari sisi musuhnya. Season kedua ini melanjutkan konflik antara pasukan Sentai dan Fighter D atau Sentoin D, tapi dengan tensi yang lebih dalam, lebih banyak konflik batin, twist yang tak terduga, dan momen emosional yang cukup kuat. Visual dan pacingnya masih solid, meskipun menjelang akhir terasa sedikit menurun intensitasnya. Tapi secara keseluruhan, cerita makin matang dan karakter-karakternya berkembang jauh lebih kompleks. Buat saya, ini bukan sekadar anime tentang pahlawan versus penjahat, tapi punya lapisan cerita yang lebih dalam. Skor dari saya, 8 dari 10 dan sangat layak ditonton, terutama kalau kamu suka tema antihero dan konflik identitas. 18. Shunjiken no Kodomotachi. Anime Shunjiken no Kodomotachi awalnya menarik perhatian saya karena premisnya yang cukup unik. Ceritanya tentang sebuah keluarga besar yang ternyata menyimpan banyak rahasia bahwa mereka bukan saudara kandung, dan hubungan antar karakternya dibuat kompleks serta penuh kejutan. Di 3 episode pertama, saya sempat berpikir ini bakal jadi anime yang emosional dan penuh intrik. Namun, semakin kesini, ceritanya terasa makin generik. Konflik yang awalnya menjanjikan malah berkembang ke arah drama klise yang sudah sering kita lihat di anime lain. Karakter-karakter yang seharusnya bisa dieksplor lebih dalam, justru terasa datar dan kurang punya perkembangan yang signifikan. Tapi meski begitu, saya masih menonton sampai sejauh ini karena penasaran akan endingnya. Jadi walaupun tidak masuk jajaran anime favorit saya musim ini, tetap saya beri skor 7 dari 10 sebagai bentuk apresiasi atas ide awal yang cukup menjanjikan. 19. Kidou Senshi Gundam, Jikuas. Kidou Senshi Gundam, Jikuas adalah salah satu anime Gundam yang paling mencuri perhatian saya di musim Spring 2025. Awalnya, saya tidak terlalu mengikuti franchise Gundam secara mendalam, tapi seri ini berhasil bikin saya tertarik untuk maraton seri-seri sebelumnya. Yang membedakan Jikua X dari seri Gundam lainnya adalah tokoh utamanya yang seorang perempuan, dan bukan sembarang karakter. Dia kuat, kompleks, dan punya konflik emosional yang dalam. Dari segi animasi, kualitasnya luar biasa. Pertarungan mecha terasa intens, sinematik, dan penuh gaya. Ceritanya juga bukan cuma soal perang, tapi lebih ke konflik batin, politik kekuasaan, dan pertarungan identitas diri. Skor 9/10 dari saya. Dan jujur aja, anime ini bikin saya resmi jadi fans Gundam. 20. Zatsutabi, The Hades Journey. Zatsutabi, The Hades Journey adalah anime slice of life yang mengikuti kisah seorang gadis bernama Chika, seorang ilustrator muda yang sedang mengalami kebuntuan dalam karir dan hidupnya. Karena tekanan dan kelelahan mental,
Ia memutuskan untuk melakukan perjalanan tanpa tujuan keliling Jepang, hanya membawa ransel, buku sketsa, dan rasa ingin menemukan kembali arti hidup. Saya tertarik menonton karena vibes-nya mirip Yuru-Camp, sama-sama menawarkan ketenangan lewat alam dan perjalanan solo. Dari 3 episode pertama, saya merasakan ketulusan dalam setiap langkah perjalanannya. Visualnya lembut, suasananya tenang, dan musiknya menenangkan. Meski sejauh ini belum bisa mengalahkan Yuru-Camp dalam hal chemistry karakter dan kehangatan cerita, Zetsutabi tetap punya daya tariknya sendiri, terutama buat penonton yang pernah merasa jenuh dan ingin kabur sejenak dari rutinitas. Saya akan lanjut menonton karena anime ini memberi ruang untuk refleksi diri di tengah dunia yang makin cepat. Saya memberikan skor 7. Selain anime Jepang, musim ini saya juga nonton satu donghua atau animasi dari Cina yang luar biasa keren, dan menurut saya underrated banget. Judulnya adalah To Be Hero X, dan uniknya, donghua ini juga punya versi dubbing Jepangnya. Jadi meskipun ini produksi Cina, tetap berasa kayak nonton anime biasa. Sinopsis singkatnya gini. Ini adalah dunia di mana pahlawan tercipta dari kepercayaan orang-orang. Semakin tinggi tingkat kepercayaan yang kamu dapat dari masyarakat, maka kamu bisa punya kekuatan super. Orang biasa pun bisa jadi superhero, selama mereka dipercaya. Tapi karena kepercayaan ini bisa naik turun seperti saham, jalan jadi pahlawan pun penuh ketidakpastian. Kenapa saya tertarik? Jujur, dari trailer aja saya langsung tertarik banget. Visualnya beda, penuh gaya, dan konsep dunianya baru dan segar. Ditambah lagi, ini dari studio Howliners yang pernah bikin donghua unik sebelumnya. Kesan awal, 3 episode pertama, mind-blowing. Gaya visual yang sinematik, perpaduan 2D dan CGI yang sangat artistik, dan cerita yang bikin mikir soal kepercayaan, kekuasaan, dan siapa yang pantas jadi pahlawan. Plus, koreografi fake-nya tuh, wah, stylish banget. Saat ini, saya kasih skor 10 sementara, karena baik dari segi cerita maupun animasi, ini adalah salah satu pengalaman menonton terbaik musim ini. Saya harap endingnya bisa sekuat pembukaannya. Selain anime-anime baru, tentu saja saya juga masih ngikutin beberapa lanjutan dari season sebelumnya. Ada yang makin seru, makin dalam konfliknya, dan ada juga yang udah jadi tontonan wajib mingguan dari dulu. Nah, ini dia beberapa anime lanjutan yang masih saya ikuti sampai sekarang. Kusuria no Hitorigoto Season 2. Di musim keduanya, Kusuria no Hitorigoto benar-benar menunjukkan kedalaman cerita yang makin kompleks. Drama istana yang penuh intrik terasa makin tajam, dan karakter Mao Mao semakin berkembang sebagai tokoh utama yang cerdas, tenang, dan berani. Saya pribadi sangat menikmati bagaimana cerita mampu menggabungkan elemen medis, misteri, dan politik dengan elegan, tanpa kehilangan esensi slice of life yang tenang tapi tajam. Relasi antara Mao Mao dan Jinshi juga mulai menimbulkan rasa penasaran, meski belum terlalu eksplisit. Ada banyak momen yang bikin saya mikir, wah, ini bukan sekadar anime misteri biasa. Skor 9 saya berikan karena anime ini berhasil menjaga kualitas narasi dan world building-nya, bahkan lebih baik dari musim pertamanya. Kalau kamu suka anime dengan plot pelan tapi dalam, ini adalah tontonan wajib musim ini. Selanjutnya adalah One Piece. Sampai sekarang, saya masih setia mengikuti One Piece. Buat saya, anime ini bukan sekadar tontonan mingguan, tapi bagian dari perjalanan hidup. Setiap arc punya emosi dan pelajaran tersendiri, dan di arc terbaru ini, Egghead Island, One Piece makin terasa berbeda, visual makin modern, pacing lebih tajam, dan konflik makin memanas. Kebesaran dunia yang dibangun oleh Eiichiro Oda terus berkembang, dan selalu ada hal baru yang bikin saya terpukau. Karakter-karakter lama masih terasa dekat, dan karakter baru justru bikin semangat nonton meningkat. Meskipun sudah berjalan lebih dari 1000 episode, One Piece tetap punya daya tarik yang kuat. Mungkin karena setiap episode selalu memberi rasa rumah, tempat untuk kembali dan terus ikut berlayar bersama topi jerami. One Piece tetap jadi anime favorit saya sepanjang masa. Dan saya yakin, saya akan terus nonton sampai akhir ceritanya nanti. Itu tadi anime-anime yang saya tonton di musim Spring 2025. Kalau kamu nonton anime yang sama, coba tulis di kolom komentar ya, kasih tahu juga pendapat kamu. Dan kalau ada anime yang saya lewatkan, tapi menurut kamu bagus banget, jangan pelit, share juga di komentar. Biar kita sama-sama nambah daftar tontonan. Jangan lupa like, subscribe ke channel Langkah Terarah, dan share video ini ke teman-teman wibu kamu. Karena setiap musim selalu ada cerita baru, dan siapa tahu, anime yang kamu tonton sekarang, bisa jadi kenangan 5 tahun ke depan.